Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dengan NRP 0323040027 dengan program studi D4 Teknik Permesinan Kapal. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir struktur dinamika terapung yang disusun oleh saya sendiri. Pada kali ini kita akan membahas analisa sea keeping untuk pelayaran dari Saudi Arabia menuju Afrika Selatan. Kita akan menggunakan data kapal yang telah kita dapatkan dengan ukuran kapal panjang LOA 105 meter, panjang LPP 99,2 meter, lebar dengan 16 meter, syarat air 6,36 meter, tinggi kapal 8,1 meter, kecepatan dinas yaitu 15 knot. Di sini kita bisa melihat ada tabel lines plan dan tabel offsetnya yang kita ambil dari AutoCAD. Kemudian rute pelayaran saya adalah dari Arab Saudi menuju Afrika Selatan dengan menggunakan jalur perairan dari Mongolia. Kita bisa melihat di sini didapat dari webwindy.com. Kemudian permasalahan yang sering terjadi ya. Yang pertama, kriteria sea keeping dan batasannya. Olah gerak kapal sea keeping format adalah kemampuan untuk tetap bertahan di laut dalam kondisi apapun dalam keadaan kapal sedang melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kemampuan ini jelas merupakan aspek penting dalam hal perancangan kapal atau ship design, bahkan pada bangunan lepas pantai sekalipun. Yang pertama, kita ada have heading mulai dari 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat sampai 180 derajat. Pada 0 derajat bisa dikatakan following sea, 45 derajat quartering sea, 90 derajat beam sea, dan 180 derajat head sea. Dan kita nanti akan menggunakan 90 derajat beam sea serta 180 head sea. Pada di sini kita akan melihat sea state. Yang pertama calm atau glassy. Calm menggunakan repellent, kemudian smooth, slight, moderate, rough, very rough, high, very high, dan phenomenal. Pada kali ini kita bisa melihat skenario sea keeping, kondisi full load dengan kecepatan 80% dari kecepatan knot dan 100% dari kecepatan kapal tersebut. Yang pertama adalah slow speed. Karena saya menggunakan 15 knot, 100% 15 knot, saya ambil 80% menjadi 12. Terus surface speed di 100% yaitu 15 knot. Lokasi yang akan saya analisa ada 3 titik. Yang pertama main deck dengan long post 99,83 meter. Kemudian height-nya 10,6 meter. Navigation deck di 9,13 meter dan tingginya 21 meter. Engine room di 5,12 meter, tingginya 8,10. Kita menggunakan heavy heading, yang digunakan adalah beam sea ya seperti tadi, beam sea 90 derajat dan head sea 180 derajat dengan sea state 2, 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan model dari Maxuf Motion. Bisa dilihat dari Maxuf Motion ini. Kemudian kita inputkan data-datanya. Kita input, kemudian input data kecepatan. Ini ada 12 knot dan 15 knot. Dan kita input di wave heading skenario seperti skenario ini, beam sea dan head sea. Beam sea kita menggunakan 90 derajat serta head sea kita menggunakan 180 derajat. Kita menggunakan parameter data spektra sesuai skenario. Kita akan demonstrasikan nanti.
di menggunakan Maxuf Motion. Kemudian kita akan melakukan measure hole untuk mendapatkan nilainya. Masukkan nilai damping seperti ini 0,075. Kemudian kita melakukan solve analysis. Kita menunggu, kemudian dapatlah data tersebut. Kemudian setelah data tersebut ada, kita masukkan di Excel. Setelah ada Excel, kita analisis. Yang pertama adalah kriteria umum menggunakan HEV 1,962 meter per second kuadrat. Kemudian roll atau amplitude roll rata-rata 12 degree. Pitch-nya kita menggunakan 3 degree. Systate kita menggunakan HS-nya menggunakan 1,1, 0,5, 0,7, 0,5, 0,7 dengan char height 1,4 sekian, kemudian 0,63 sekian, 0,89 sekian, 0,63 sekian, dan 0,89 sekian. Ini nanti datanya bisa kita lihat di Excel. Saya akan mendemonstrasikan Maxuf Motion ya, agar kita bisa paham. Yang pertama kita pertama itu membuat modelnya dulu di Maxuf Modeler. Bisa dilihat, ini adalah model-modelnya. Ini adalah body plan. Terus ini plannya dari atas. Kemudian ini adalah yang sudah jadi. Ini nanti akan dimasukkan di Maxuf Motion. Lanjut, kita akan melihat di Maxuf Motion. Kita lihat di location. Pertama navigation deck dengan long post 9,13 dengan ketinggian 21 meter. Kemudian main deck di 99,83 meter long postnya itu. Kemudian tingginya 10,6. Di engine room long postnya 5,12 dengan tinggi 8,10. Untuk long post ini kita ukur dari 0 point. Kemudian setelah ini dimasukkan, kita masuk ke speed. Speed saya 100% nya di 15 knot. Kemudian 80% dari 15 adalah 12 knot. Kemudian melihat heading. Heading kita menggunakan 90 sama 180 derajat. 90 derajat itu beam C, serta 180 itu head C. Kita masukkan dari data-data yang kita dapat dari, bisa dilihat dari sini. Ini adalah AutoCAD-nya. Ini ukur-ukurannya. Kita masukkan saja. Untuk beam C dan head C ini sudah ada ya di modul. Untuk speed juga sudah ada. Kemudian ini di navigation deck harus menggunakan AutoCAD. Kemudian spektra ini saya menggunakan parameter tersebut. Setelah ini dimasukkan, kita analisis. Pertama kita measure hole, kita oke. Kemudian damping faktornya kita masukkan 0,075, kita oke. Kemudian kita analisis. Analisis ini agak lama ya, karena untuk menganalisa tersebut kita tunggu dulu.
kita akan melihat di summary data-datanya. Sebelumnya kita bisa melihat Excel. Ya, kita bisa melihat di Excelnya. Ini adalah data kapal saya dengan skenario kondisi full load tadi. Di navigation room ongkos saya 17,49, hex saya 21, ya seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Arah gelombangnya kita 90 derajat sampai 180 derajat. Kita batasannya 1,962 dengan rollnya 12, pitchnya 3. Untuk mendapatkan data-data ini kita harus menggunakan Maxuf Motion. Kita buka saja di Resu. Kita bisa mengubah ini. Kita mau menggunakan 12 knot dengan BIMC 90 dan ini yang paling atas. Data-data tersebut diambil di sini dari have motion, roll motion, pitch motion, have velocity, roll velocity, pitch velocity, dan have acceleration. Kita bisa mendapatkannya di RMS. Kita tinggal masukin nanti sini data-datanya. Kita masukin saja data-datanya, copy paste sesuai saja. Ini BIMC saya 90 derajat dengan kecepatan 12 knot. Ini data-data yang saya ambil, HS-nya tersebut. Kemudian BIMC 90 derajat dengan speed 15 knot. Kita tinggal ganti saja tadi di Maxuf Motion. Kita tinggal ganti saja ini. Ganti-ganti saja. Kita masukkan ke Excel kita. Kemudian ini ada head 180 derajat, speednya 12. Kita masukin datanya. Dan ini BIMC nya 180 derajat dengan speed 15 knot. Kita masukin. Kemudian batasan ini kita bisa melihat have nya kita masukin tadi dari data inputan ini. Have nya tersebut bisa dilihat 1,96 seperti data-data awal tadi. Bisa dilihat 1,1-nya berada di 0,798. Ini kita karena mencari amplitudo maka dikali 0,5 untuk mencari amplitudo. Kemudian ini parameter gelombangnya bisa dilihat masih aman. Ini standarnya, amannya, datanya masih di sini, masih aman. Kemudian ini sangat aman, data batas keamanannya ini warna biru. Ini HC dan BIMC nya masih aman. Kemudian data ini masih aman juga, HC dan BIMC nya. Kemudian kita masuk ke operabilitas. Operability-nya menunjukkan 5,61% dan downtime-nya 94,39% dengan tinggi gelombang maksimum 0,843839 meter. Ini adalah data sebaran gelombang di maritim tidak terbatas. Kita menggunakan ABS 2010. Kita akan mencari gelombangnya masing-masing. Kemudian untuk indeks kenyamanannya ini kita menggunakan MSI dan MII. MSI adalah motion sickness incident, atau ketika
penumpang atau ABK itu mulai mabuk laut. Ini standarnya, mulai dari yang terendah adalah moderate 1 sampai 5, terus serious, severe, hazard, intolerable. Sama di MI juga. Ini MI adalah motion induced interaction. Ini ketika ABK dan penumpang harus berpegangan. Nah, data MSI ini dapat dari mana? Kita dapatnya dari Mashuv Motion. Bisa dilihat di Mashuv Motion kita menggunakan navigation deck SM MSI 120. Untuk datanya kita menggunakan RMS di 0,020. Sesuaikan saja datanya, kita menggunakan persen. Ini nanti kita copy paste, kemudian kita masukkan di arahnya sini, BIMC, HC, BIMC, tergantung di lokasi. Kita bisa menggunakan navigation room, main deck, engine deck. Kita bisa melihat di sini. Ini menggunakan navigation deck, main deck. Main deck kita menggunakan di sini data ini. Kemudian kita menuju lokasi engine room. Kita menggunakan ini, kita menggunakan persenan ini. Kemudian ini nanti tinggal diganti-ganti ya atasnya ini untuk mencari data-data tersebut. Kemudian di MSI SM kita menggunakan yang ini, SM. Gunakan saja engine room, main deck, navigation ini. Kita menggunakan parameter SM dengan M0. Kita masukkan, copy paste saja. Kita masukkan di sini. Ini menunjukkan batas aman ya. Kita menunjukkan batas amannya. 0 ini kita masih batas aman banget. Yang putih-putih ini masih batas aman banget. Kemudian ini di atasnya MSI, yang SM dan MSI. Kemudian ini MII. MII ini didapat dari ini, yang kita tetap menggunakan parameter yang ini, tapi kita menggunakan yang MIIH di RMS. Kita tinggal copy paste, kita ganti saja 12 knot atau 9 dengan BIMC nya 90. Kita tinggal ganti-ganti ini. Setelah didapat, kemudian kita masukkan saja ke Excel untuk didapatkan datanya. Karena ini saya melihat datanya 0 semua ya, saya masukkan 0. Jadi jangan bingung ketika ini 0, memang dari Mashuv Motion-nya ini memang 0 semua. Apa yang kita dapat di Mashuv Motion kita masukkan saja. Untuk ini tadi operabilitas kita dapat itu harus interpolasi ya, interpolasi. Kemudian ini masih batas aman semua. MSI, MI per menit ya. Kita bisa langsung masukkan. Kita menggunakan navigation ini yang SM MSI 120. Yang menggunakan yang persen, SM dan MI per kemudian kita bisa melihat ini di navigation deck, main deck ini, kemudian di engine room kita tinggal ganti-ganti saja. Kita bisa melihat ini parameternya, ini masih banyak ya parameternya. Kemudian parameternya ini bisa melihat, ini adalah kapal saya. Ini nanti bisa dijalankan
tenang saja, bisa dijalankan. Untuk Excel ini kita tinggal copy paste, kemudian tinggal masukkan ke Word ya, dan tinggal masukkan ke Word semua. Untuk analisis keepingnya, kita tinggal menginputkan data-data. Ini ada jalur pelayaran saya, kemudian kita menggunakan BIMC dan HEADC tadi. Ini tidak menggunakan following C atau quartering C. Kita menggunakan kecepatan 12, kita tinggal masukin saja. Ini bisa dilihat data-datanya, tinggal masukin saja. Ini yang seperti di Excel tadi. Ini arah datangnya, dan ini analisisnya. Kita menggunakan operability dan downtime-nya, jadi lihat di sini. Untuk kesimpulannya bisa dilihat dari data di atas. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kapal itu bergerak ya. Kita menggunakan analisis, kita calculate wave surface 100. Kita langsung saja lihat ini datangnya dengan parameter tersebut. Dia menggunakan 15 knot. Kita calculate lagi, kita oke. Arah datangnya kita coba yang 180 ya, 180 kita calculate, kita oke. Kemudian ini akan cepat sekali. Bisa melihat dari kecepatan ini menggunakan maksimal dari kecepatan tersebut yaitu 15 knot. Dengan headc-nya, heading-nya, arah datangnya gelombang sekitar 180 derajat. 180 derajat. Sangat cepat dan stabil. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menjelaskan itu saja. Untuk Excelnya nanti bisa didapat dari dosen pengampu ya. Ini kita buat dulu. Jadi yang pertama kita buat modelnya dulu, kemudian kita masukkan ke Motion. Kita menggunakan yang pertama menggunakan Maxuf Modeler, kemudian kita masukkan ke Maxuf Motion dengan patokan kita menggunakan AutoCAD dari data kita. Kemudian kita langsung buat laporannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.